Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait dengan hukum tata negara Islam kontemporer. Di sini saya Wahyu Sri Supeni NIM 15 2004 dari kelas Hukum Tata Negara Islam Kontemporer C. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran politik Islam pada masa modern menurut Al-Maududi. Jadi, Al-Maududi itu menganggap bahwa politik pada masa modern itu sangat kental, membahas tentang ketauhidan yang sangat kental, di mana agama Islam adalah agama yang membahas terkait dengan petunjuk-petunjuk, membahas tentang aturan-aturan. Jadi mengatur terkait dengan manusia, di mana agama Islam ini merupakan agama yang paripurna. Kemudian Al-Maududi juga mengemukakan dua teori, kalau tidak salah itu teori teodemokrasi dan teori khilafah ala minhaj an-nubuwah. Teori teodemokrasi itu konsep sistem politik Islam yang digagas oleh Abu A'la Al-Maududi kalau nggak salah ya. Kemudian konsep teori teodemokrasi ini adalah akomodasi ide teokrasi, yang dimana dengan ide demokrasi, namun kenapa ini tidak berarti bahwa bagi Al-Maududi itu menerima secara mutlak teori ini. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua itu teori khilafah ala minhaj an-nubuwah. Teori ini dilakukan untuk membina kehidupan manusia, untuk mengatur kehidupan manusia secara utuh menuju berdirinya suatu masyarakat yang di negara baru yang disebutkan oleh Al-Maududi sebagai khilafah. Kemudian untuk materi yang kedua itu terkait pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Jadi pada teori pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia itu ada 3 tokoh yang mengemukakan. Yang pertama ada Muhammad Natsir, yang kedua ada Soekarno, dan yang ketiga ada Partai Islam atau pasca awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian M. Natsir itu mengemukakan terkait dengan hubungan Islam dengan kebangsaan. Agama itu merupakan suatu kaidah menurut M. Natsir. Kemudian perjuangan M. Natsir itu ada 2. Yang pertama pada tahun 1930 sampai 1940. Dalam perjuangan ini itu ada wacana Islam sebagai dasar negara. Kemudian untuk yang kedua itu pasca kemerdekaan. Pada pasca kemerdekaan ini itu Pancasila sebagai dasar negara. Sepanjang Pancasila itu menafsirkan terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menurut Soekarno itu Soekarno menganggap bahwa agama tidak ada hubungannya sama sekali dengan negara. Kemudian Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, kemudian Nasakom itu sebagai bentuk akomodasi dan kebangsaan. Kemudian demokrasi terpimpin itu sebagai bentuk demokrasi liberal. Kemudian ada pasca kemerdekaan atau masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana melalui parlementer atau ekstra parlementer partai politik mempunyai program untuk Islam. Kemudian ada dasar pembentukan ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan memiliki dasar pendukung. Kemudian ada menentukan visi dan misi untuk kedepannya, apa yang digunakan untuk agama Islam nantinya. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan Islam dan tata negara
hubungan Islam dan negara di masa kontemporer. Hubungan Islam dan negara itu berdiri kuat, negara tidak dapat berdiri kuat tanpa adanya aturan hukum yang mengatur manusia. Jadi manusia hidup di bumi ini tanpa adanya aturan, tanpa adanya konstitusi yang mengatur, itu tidak bisa. Negara berdiri itu harus membentuk suatu aturan, harus membentuk suatu konstitusi. Kalaupun misal negara tersebut tidak memiliki konstitusi, bukan berarti negara tersebut tidak menerapkan aturan-aturan. Negara yang tidak memiliki konstitusi bukan berarti negara itu tidak mempunyai aturan, akan tetapi negara tersebut itu tidak menerapkan konstitusi tertulis. Seperti di Indonesia itu konstitusinya tertulis. Kalau negara yang tidak menerapkan konstitusi tertulis itu seperti di Israel, jadi adanya konstitusi itu secara tidak tertulis atau kebiasaan atau praktik-praktik kebiasaan. Kemudian dalam hubungan Islam dan negara pada masa kontemporer itu ada 3 paradigma. Yang pertama ada paradigma sekularistik, di mana paradigma ini menolak pendasaran negara pada Islam. Kemudian ada paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik itu hubungan antara dua etnis yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada paradigma integralistik, di mana keyakinan watak holistik Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.